Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Friska Anggraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis bidang studi akuntansi. Tujuan dibuatnya video ini untuk melengkapi nilai UAS Bahasa Indonesia. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan dengan tema paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang terbentuk dari rangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk menyampaikan suatu gagasan atau ide. Syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama, setiap paragraf mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Yang kedua, setiap paragraf memiliki kalimat yang saling berkaitan atau padu. Yang ketiga, memiliki unsur kohesi dan koherensi. Apa sih yang dimaksud dengan unsur kohesi dan unsur koherensi? Unsur kohesi yang berarti utuh. Kohesi digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat. Sedangkan koherensi yaitu kepaduan atau keserasian hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf. Jenis-jenis paragraf terdapat 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan pola penalaran. Yang kedua, berdasarkan gaya pengungkapan. Yang ketiga, pola pengembangan paragraf. Yang pertama yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu paragraf berdasarkan pola penalarannya. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti dengan kalimat penjelas. Yang kedua, ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, ada paragraf inaratif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Yang kelima, ada paragraf naratif, yaitu paragraf yang tidak memiliki gagasan utama. Selanjutnya, paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Yang pertama, ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang menyajikan suatu informasi yang bersifat ilmiah. Yang kedua, ada argumentasi, yaitu paragraf pendapat yang disampaikan dan disertai bukti atau fakta yang nyata. Yang ketiga, ada paragraf persuasi, yaitu paragraf yang berisi ajakan atau mengajak. Yang keempat, ada paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang berisi menggambarkan suatu objek dan menjadikan pembaca ikut larut dalam cerita yang ditulis oleh penulis. Yang kelima, ada paragraf narasi, yaitu paragraf yang di dalamnya terdapat unsur-unsur intrinsik, seperti ada alurnya, tokoh, lalu ada tempatnya, sudut pandangnya, dan kronologisnya. Yang terakhir, ada pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf ini terdapat 10 jenis, yaitu ada kronologi, ilustrasi, definisi, analogi, perbandingan, lalu ada sebab akibat, pembatasan, repetisi, kombinasi, dan generalisasi. Sekian saya akhiri presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk yang sudah menonton video presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.